You said never let me go. 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 You said untuk membantu memberikan informasi kepada Bapak sama Ibu yang rencananya akan menyuluh untuk para calon pengantin di Kabupaten Bima. Ya, saya sangat senang kebetulan kami bertiga, Dr. Tri, Dr. Hairil, dan saya itu bertiga, kami bertugas untuk membantu ibu-ibu hamil dan ibu-ibu melahirkan di rumah sakit Bima maupun di rumah sakit lainnya, ya, di mana pengetahuan atau edukasinya saja masih kurang, sehingga kita sebagai penyuluh untuk calon-calon pengantin ini juga harus lebih, ibaratnya lebih aktif ya, karena mereka juga tidak merasa bahwa pengetahuan itu diperlukan untuk menjalani pernikahan, itu satu, apalagi menjalani kehamilan dan proses persalinan. Juga kita harus pahami bahwa berserta dengan proses pernikahan maka akan ada proses hubungan suami istri. Maka dengan proses hubungan suami istri ada faktor-faktor resiko pada saat penyakit-penyakit itu yang ditularkan melalui hubungan seksual suami istri. Itu memang sebaiknya tahu penyakit apa yang perlu diwaspadai. Jadi ibu-ibu diundang ke sini, nanti ada beberapa penyakit yang bisa disampaikan untuk keluarga, tetangga, wilayahnya. Ini semuanya Bu ya, dari semua kabupaten ya. Ya. Terjauh di dari terjauh di Tambora. Tambora masuk. Ya. Ya, pasti secara psikologis ibu dan bapak pasti dianggap orang tua oleh mereka. Ya, terutama apalagi pasangan-pasangan muda. Ya, mereka taunya saling cinta, nikah, hamil, mamanya yang lahirin nanti di rumah sakit, suaminya dicari susah, gitu. Karena suaminya juga kadang-kadang belum siap mental untuk punya anak, untuk punya istri yang harus dikasih tanggung jawab, kan biasa gitu ya. Nah, pasti ibu bapak lebih mengerti lagi karena kan masyarakatnya itu di wilayahnya. Adalah bahwa mereka juga harus paham bahwa kalau mereka menikah, mereka sebelumnya sebaiknya diperiksakan juga kesehatannya. Mungkin yang paling simpel adalah kayak tensinya pernah tinggi nggak sebelum hamil. Kalau sebelum hamil sudah pernah ada penyakit kewanitaan nggak. Bahwa kenapa sih sekarang spesialis kandungan ikut ya dan turut serta dalam membahas kesehatan pada calon pengantin. Itu kan satu pertanyaan yang krusial ya. Kenapa Bu Dokter Ana harus wakilin teman-temannya ketemu sama ibu sama bapak di sini? Karena kenyataannya kematian ibu di Indonesia itu masih tinggi gitu. Dan itu sering pasien kemarin wilayah itu pasiennya kejang 3 kali, umurnya 16 tahun. Kejang pertama di rumah, kejang kedua di rumah, kejang tiganya di puskesmas. Dia masuk ke ruangan operasi dengan risiko kematian jelas tinggi karena orang kalau kejang jalan nafasnya, cara dia bernafas, kesadaran dan gangguan otaknya sudah rusak, maka dia tinggi kematian ibunya. Nah, sementara kematian ibu menjadi tugas spesialis kandungan. Ketika dia ada di rumah, tensinya, yang kontrol hamilnya, sebenarnya tanggung jawab siapa? Bu bidan dan suaminya. Suaminya sebagai apa dulu? Calon pengantin. Tanggung jawab siapa? Pasiennya sendiri. Ya, saya sering kadang gini, saya periksa di praktek nih pasien, ibu buku pinknya ya, buku kontrol hamil ya, kualitasnya gimana? Kalau lihat dari bukunya, saya lihat isi periksa posyandunya cuma 1-2 kali, datang ke saya hamil sudah 8 bulan. Saya nanya, ibu di wilayah mana? Naik kapal nggak ke posyandunya?
naik apa namanya yang kecil, kapal kecil, bot ya? Ya, ke puskesmas harus pakai bot. Enggak dok, jalan darat aja. Tapi jauhnya pakai apa? Pakai kapal? Enggak, jalan darat. Abis bidannya nggak datang, bilang gitu. Posyandu kan bidannya yang datang. Dok, penyakitnya kurang darah, hamil kecil, misalnya apa anak muda gitu, hamil kecil. Iya, kata ibunya, orang tuanya mau minta yang terbaik, mau minta yang terbaik. Iya, penyakit kurang darahnya kapan? Sekarang mau melahirkan, 9 bulannya kemana aja? Gitu. Saya selalu bilang ke suami pasien, ke penanggung jawabnya, kita mengharapkan orang kasih yang terbaik, tapi yang kita lakukan tidak pernah yang terbaik. Kan aneh, saya bilang. Itu termasuk edukasi kan? Coba ibu pikir, mau mengharapkan selamat, tapi minum tanpa darah 9 bulan nggak ngerti. Periksa HIV, hepatitis B nggak dikerjakan, minta yang terbaik, kan kucu. Nah, itu yang ditanamkan sebenarnya ke calon pengantin, bahwa kenyataannya perdarahan, tensi tinggi bukan pergi rumah sakit Bima langsung perdarahan. Itu kita mau petik, saya sering terangin ke suami pasien dengan bahasa mereka. Minta yang terbaik, dokter, bapak ibu kerjanya apa? Saya petani dok. Kira-kira kalau tanam di sawah, taruh bibit, besok jadi padi bagus gak kalau dibiarin selama 9 bulan? Enggak dok, saya tiap hari ke bawang kan, kematian itu bisa tidak diselamatkan. Apalagi kita tidak kontrol dengan teratur. Dan itu diharapkan sudah ditanamkan semenjak seseorang itu memutuskan untuk menikah, bahwa ketika dia menikah, dia punya tanggung jawab dan risiko terhadap 2 orang, adalah KB, keluarga berencana. Artinya keluarga berencana itu bukan hanya suntik KB, pasang spiral, mau punya anak, udah mikir, ada rencananya. Udah tahu umurnya 15 tahun, ngapain hamil sekarang? Anak itu ya, gitu. Atau pasang implan dok, gitu. Nah, nanti kan itu bertemu dengan mitos-mitos, nanti saya jelaskan. Sama yang kedua pilarnya adalah antenatal care, kontrol hamilnya. Udah tahu dia masih bocah, kita yang harus saling ingetin. Saya tahu gak kecamatan yang wilayahnya besar di sini, man. Ya besar, saya bilang, sekecamatan itu masa nggak punya golongan darah kamu B kan golongan darah? Emang nggak ada? Apa golongan darahnya X, Y, Z? Kan golongan darah AB sama O. Masa harusnya suami sudah punya nomor orang yang golongan darahnya sama seperti istrinya. Itu apa bu? Pengetahuan. Harusnya disampaikan sama siapa? Orang-orang terdekatnya, bidan desanya, bidan posyandunya, disampaikan sama dokter puskesmasnya, atau mungkin sama ibu-ibu penyuluh dan bapak penyuluh. Berarti suaminya nggak ngerti, orang melahirkan itu sama kayak mau pergi bawa mobil yang naik tanjakan. Saya sering bilang, Anda mau naik mobil tanjakan, bensinnya harus cukup. Bensin nggak cukup, mobilnya mundur. Tabrakan nggak? Tabrakan. Kalau tabrakan ada yang kecelakaan, meninggal, ada yang kecelakaan, nggak meninggal. Pilihannya kan cuma itu. Tapi tabrakan jelas bisa resiko. Gitu. Makanya saya bilang, kalau orang mau nikah, dia ngerti nggak bahwa menikah akan ada proses kemungkinan hamil dari istrinya? Dia siap nggak? Secara pengetahuan, psikologisnya dia juga, ya kan? Dan malah sekarang finansial kan, apa-apa mahal, ya. Yang ketiga adalah kita juga harus paham bahwa pada saat melahirkan harusnya melahirkan di tempat yang bersih dan aman. Saya dari lahir Jakarta. Kalau orang Jakarta nggak kenal satu sama lain, gitu. Jadi kalau udah darah, mereka pasti aksesnya langsung PMI, Palang Merah Indonesia kan, gitu. Susah mereka cari pendonor. Tapi kan kita di sini asal hubungan dekat aja sudah bisa sebenarnya dianggap keluarga. Jadi kalau orang nggak punya darah tuh di Bima saya bingung. Saya bingung karena kita ini saling dekat satu sama lain gitu loh. Kenapa nggak ada yang peduli untuk bisa donorin darah ke pasiennya? Itu kenapa? Karena suaminya tidak mengerti bahwa sepenting itulah kebutuhan darah istrinya.